Oke guys, selamat datang di movie viral kisah perjuangan Osman Bey di season 5 Kurulus Osman, episode 133 part 2. Sebelum kita membahas apa yang terjadi selanjutnya, perlu diingat jika video ini hanya membantu para penggemar dengan alurnya. Dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menonton di video aslinya. Kisah selanjutnya berjalan ketika Mehmet datang kepada kaum Sanjakles. Kedatangannya yang sering membuat mereka menanyakan perihal apa yang diinginkan Mehmet. Di sini Mehmet mengatakan kepada mereka jika Yakub Bey ingin Sanjakles berada di pihak Osman Bey. Mereka akan melakukan hal itu dengan imbalan yang cukup banyak, yakni 6 peti emas. Sanjakles yang memang mencintai emas pun, mereka akhirnya mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Mehmet. Dengan kesepakatan pemberian emas yang tak ada hentinya untuk setiap apa yang mereka lakukan ke depannya. Saat kesepakatan itu dilakukan, Mehmet pun mengatakan rencananya. Sedangkan di lain hal, Bala yang semakin membaik meyakinkan Osman Bey jika dirinya akan ikut dalam perjalanan dan akan melihat para Alp yang sejak lama tak dilihatnya. Osman senang kini dirinya bisa melihat kekasihnya itu kembali menjadi wanita kuat seperti dulu. Sedangkan di lain hal, Yakub Bey akhirnya bertemu dengan Cerkutai. Keadaannya yang masih penuh luka datang dan berbicara dengan Yakub Bey. Di sini Yakub Bey menawarkan Cerkutai sebagai perwakilannya dalam bazar ini. Sebelumnya Cerkutai sendiri menolak dan juga merasa jika dirinya tak lagi bisa memikul beban orang lain di saat keadaannya sendiri buruk. Namun Yakub tak melakukan hal itu untuk membebaninya. Dirinya hanya ingin Cerkutai menjadi perwakilannya dan mereka akan jalan bersama dalam hal ini. Karena Yakub Bey percaya Cerkutai memiliki banyak pengalaman perdagangan dengan Bizantium dan juga Mongol, yang bisa membuat bazar mereka ini bisa menjadi bazar yang semakin meluas perdagangannya. Di lain hal, saat para Alp, Konur, dan Beyindir datang ke markas mereka di Lefke, banyak senjata dan juga Alp yang tak ada di sana. Hal ini dikatakan turahan jika semua terjadi karena kini para Bey telah berada di sisi Yakub Bey. Sehingga Bey yang lain pun tak mengirimkan Alp mereka, bahkan senjata juga. Hal ini cukup membuat mereka kewalahan dan juga cukup bingung. Namun tak lama dari itu ternyata tiba-tiba Alp mengatakan kedatangan dari Sanjakles. Mereka mendatangi markas dan juga bertemu langsung dengan Konur. Mereka akan bergabung dengan Osman Bey di bawah perintahnya. Saat itu Konur berusaha menanyakan hal apa yang membuat mereka berubah pikiran. Bahkan saat itu menolak ajakan dari Orhan Bey. Para Sanjakles saat itu mengatakan jika mereka telah dihianati bersama dengan Atmaca. Dan ini membuat mereka juga berpikir mereka tak akan bertahan lama saat musim dingin akan datang. Beyindir tetap berpikir jika tujuan para pria itu adalah untuk emas. Namun seperti mereka ketahui, ini adalah jalan Gaza dan bukan untuk emas. Mereka tak mudah percaya dengan alasan ini. Namun Konur tetap meminta mereka menunggu karena mereka tak memiliki kewenangan untuk menerima. Ketika Osman Bey datang, maka mereka bisa mendengarkan langsung dari Osman Bey. Saat itu Osman dan juga Bala serta Alp berada di perjalanan mereka menuju markas. Tak lama setelahnya Osman datang, dirinya mendapat kabar tentang Bey yang tak mengirimkan Alp mereka. Dan ini sudah diperkirakan oleh Osman. Dan baginya hal ini tak terlalu penting. Saat itu Osman juga melihat para Sanjakles. Mereka akan menurut pada Osman. Mendengar hal ini, Osman malah mengatakan menurut bukanlah hal yang ada dalam misi mereka. Jika itu yang mereka inginkan, maka mereka bisa bergabung dengan Yakub Bey. Di lain hal sendiri, Cerkutai mengatakan kepada Ulgen jika Yakub Bey menawarkan mereka pasar ini. Cerkutai kecil malah senang dan mengatakan jika bazar ini adalah milik mereka. Saat itu harapan Ulgen Cerkutai tak menerima hal ini, namun karena rasa terima kasihnya pada Yakub Bey yang telah mempersatukan mereka, Cerkutai pun akan mengambil ajakan ini. Mereka akan bersatu dengan Yakub Bey. Saat itu Ulgen tak bisa mengatakan apapun sampai tak lama Malhun dan Alatin datang. Mereka melihat Alatin ada di sana. Gonca sendiri meminta mereka untuk tak meremehkan pria itu. Dirinya cukup pintar karena telah membuat Gonca gagal melakukan triknya. Di sini Yakub Bey sendiri akan melihat kepintaran pria itu dan meminta anaknya untuk tak bersedih. Harta karun akan tetap menjadi milik mereka.
Gonca sendiri tak merasa sedih, dirinya hanya tak akan pernah melupakan orang yang telah mengalahkannya dan meyakini jika Alatin akan menerima balasannya nanti. Saat itu mereka menyambut Malhun, bahkan di saat itu Malhun melihat keberadaan Charkutai. Di sana juga mereka menunjukkan kios milik Kai, yang mana bagi Malhun itu cukup jauh. Namun bagaimanapun tempat tak akan mengurangi kualitas dagangan mereka. Orang bahkan tak melihat dari jauhnya suatu tempat. Sadet Hatun akan melihat sendiri kualitas mereka nantinya. Saat di pasar, Yakub Bey juga menanyakan keberadaan Osman Bey. Namun ada hal penting yang akan dilakukan Osman, dirinya akan segera datang ke bazar nantinya. Disinilah akhirnya Yakub Bey membuka bazar dan menjanjikan kejayaan pasar mereka dari barat ke timur sampai terdengar jauh ke seluruh tempat. Yakub Bey juga memperkenalkan Charkutai sebagai pemimpin dari pasar itu. Pria yang bertahan selama bertahun-tahun di penjara akan bisa mensukseskan hal ini. Yakub Bey juga meminta tanggapan dari Alatin dan Alatin meyakini hal itu dan yang paling pantas memegang memang Charkutai Bey. Setelah itu Yakub Bey mengirimkan salam untuk Osman dan setelahnya pergi. Bey Sungur melihat Yakub Bey pergi dengan kudanya dan mereka akan mengikutinya. Namun sebelum jalan, Alatin membeli bunga untuk pengobatan. Gonca melihat hal ini dan baru mengetahui Alatin bisa menjadi penyembuh juga. Hal ini bisa dilakukan Alatin jika diperlukan. Saat itu Alatin menyebut jika Gonca adalah penipu. Hal ini cukup membuatnya kesal dan bahkan mengatakan jika Alatin pergi jauh sementara saudaranya berada di sisi ayahnya. Alatin tak terlalu menghiraukan hal itu dan malah terus mengejeknya dengan nama penipu, mengatakan jika bunga itu mampu menjadi obat bagi syaraf. Gonca tak bisa membalasnya karena saat itu dirinya dipanggil oleh Sadet Hatun. Gonca tak akan berhenti di sini untuk Alatin, dan Alatin hanya tersenyum mendengar hal itu dan pergi. Bersamaan dengan itu, Orhan sampai di tempat yang dimaksud. Mereka mencari tanda panah dan menemukannya. Orhan dan Alp terus menyusuri dan menemukan sebuah gua. Ternyata saat itu, Mehmet dan Atmaca beserta Alp lainnya menggunakan pakaian Bizantium. Mereka menunggu waktu untuk menyerang. Saat Orhan masuk ke sana dan mencari, ternyata di depan itu Mehmet menyerang bersama dengan para penyamar. Holovira yang menyadari hal ini diam-diam turun dari kereta dan menyusul Orhan. Dirinya berusaha mencari Orhan untuk mengatakan hal ini. Di belakangnya juga Mehmet menyusul untuk masuk. Holovira berusaha mencari jalan menuju Orhan. Sedangkan saat itu Orhan malah keluar dari gua dan berada di tengah hutan. Mereka terus mencari jejak dan tanda. Pada akhirnya Orhan menemukan batu dengan tanda. Dirinya terus menggali tempat itu dan akhirnya meyakini jika di bawah batu itulah harta tersimpan. Tak lama Holovira muncul, dirinya terus memanggil Orhan. Mehmet yang menyadari hal ini bersembunyi dan membiarkan para penyamar yang menyerang. Holovira dan juga Orhan bersama para Alp melawan mereka yang menyergap. Orhan terus melawan dan Holovira terus mengayunkan pedangnya. Sampai saat itu tiba-tiba Mehmet menemukan waktu yang tepat untuk melemparkan anak panah. Panah itu mengenai Orhan. Semua Alp khawatir akan Shahzada. Namun Holovira yang dekat berusaha membantu Orhan dan juga melawan mereka yang datang menyerang. Holovira membawa Orhan pergi dari sana dan saat itu Orhan sudah tak sanggup berjalan. Namun di tengah ketakutan Holovira, Sang Darwis muncul dan membantu Shahzada. Dirinya menyembunyikan keduanya dan saat itu Atmaca kehilangan jejak dari Orhan. Sedangkan di perjalanan saat Alatin akan mengikuti Yakub Bey, tiba-tiba panah juga menghentikan perjalanannya. Gonca ada di sana, dirinya memintanya untuk turun dan menanyakan apa yang dilakukan Alatin. Kenapa dirinya mengikuti ayahnya? Alatin mengatakan dirinya hanya berjalan di jalannya dan menanyakan balik kenapa Gonca selalu mengikutinya. Bahkan di depan Gonca, Alatin menanyakan apakah mata yang tak pernah lepas dari keberadaannya itu adalah bukti bahwa Gonca memiliki perasaan padanya. Dan hal ini membuat Gonca terdiam. Sedangkan di markas, Osman menolak karena bagaimanapun para Sanjakles berusaha menguji Orhan. Bagi Sanjakles, mereka hanya akan bertarung dengan orang yang layak.
Mendengar hal ini, Osman pun menantang mereka. Mereka juga akan mendapatkan sekutu dan melihat keahlian mereka. Osman menantang mereka 2 lawan 1 saat itu. Pemimpin Sanjakles ini bahkan beberapa kali kalah dari Osman. Namun kejatuhan mereka menunjukkan jika para Sanjakles memiliki kekuatan dan keberanian untuk melawan Osman Bey. Osman saat itu juga memperingatkan jika mereka menyimpan sesuatu di belakangnya, maka dirinya yang akan mengakhiri mereka. Osman menanyakan kabar Bala dan menanyakan apakah pedang Bala telah berkarat. Bagi Bala tak ada pedang Baijan yang mungkin bisa tumpul dari pertarungan. Saat itu mereka pun pergi bersama dan akan mempersiapkan penyerangan Lefke. Di lain hal, pasar telah dijalankan, toko permadani Kayi bahkan telah dibuka. Saat itu Sadet sengaja melewati toko Malhun Hatun. Di depan Sadet Hatun, Ulgen memuji permadani Kayi. Malhun juga tak segan untuk memberikan karpet itu sebagai hadiah bagi Sadet Hatun. Namun hal ini malah membuatnya mengambil koin emas dan menyerahkan dengan tak sopan di depan Malhun Hatun. Baginya ini adalah perdagangan dan untuk menjayakan kehidupan. Di depan Malhun mereka menggelar karpet itu di depan jalan tendanya. Dengan angkuh Sadet Hatun meminta Fitnat untuk mengatakan kepada Atmaca jika besok karavan Malhun tak akan sampai ke bazar. Mereka akan melihat bagaimana Malhun tak akan melihat dagangannya dan berdiri dengan toko yang kosong. Sadet akan menunjukkan kepada Malhun apa arti dari seorang penguasa. Melihat hal ini, Fatma kesal. Malhun juga tak akan membiarkan penghinaan di depan mata mereka. Malhun akan menunjukkan kepada mereka yang berani menghina hasil dari kerja keras suku Kayi. Sedangkan di lain hal, Orhan akhirnya menemukan tempat yang aman. Di tempat itu, Orhan meminta Holovira memberikan pedang panas untuknya dan mulai membakar luka itu. Darwis yang datang pun menerima ucapan terima kasih dari Orhan. Semua ini bagi Darwis telah diatur oleh Allah. Pertemuan mereka bahkan segalanya. Bahkan pedang itu dapat memberikan luka dan juga mampu membakarnya. Mereka semua akan diuji dari segala hal dan mampu lari dari segala keadaan. Tapi untuk takdir mereka akan tetap mendapatkannya. Darwis mengatakan jika mereka akan diuji atas segalanya, baik itu tentang keadilan, kedudukan, koin, dan juga cinta. Tapi dari segalanya hal yang terpenting adalah cinta. Allah memiliki cinta. Hal terpenting dari segalanya adalah cinta. Mereka yang tak memiliki cinta akan memiliki hati seperti batu. Dengan cinta segalanya akan menjadi lebih baik dan juga menciptakan kemakmuran dan juga keindahan. Bersamaan dengan itu, Osman menuju ke Lefke, namun ternyata di sana telah dikibarkan bendera Germian. Osman tahu jika ini adalah ulah Yakub Bey. Mereka masuk ke sana dan untuk sekian kali Yakub Bey menjatuhkan reputasinya. Dirinya menganggap apa yang dilakukannya adalah jalan Gaza, sedangkan Osman Bey yang datang dengan bandit bukanlah sebuah Gaza tapi penyerbuan. Hal ini juga dibenarkan oleh para Bey. Saat itu Osman terkejut melihat Charkutai ada di sana. Ternyata sebelumnya Yakub Bey masuk ke kastil dengan mudah. Karena Tekfur Zaron sendiri telah berterima kasih untuk bantuannya kepadanya dan menganggap mereka tamu. Namun sayangnya saat itu dirinya menyadari jika Yakub Bey akan menyerang kastil mereka. Pertarungan itu terjadi, namun Charkutai tak melakukan apapun selain melihat bagaimana Zaron berakhir di tangan Yakub Bey. Hal ini dilakukan Yakub Bey karena dirinya akan membalaskan Zaron yang telah memperbudak Charkutai dan juga menjadikan Bey terbaiknya yakni Osman Bey sebagai tahanan mereka. Di depan semua Bey, Yakub Bey membacakan dekret licik yang mengatakan jika wasiat kesultanan diberikan padanya dan meminta kepatuhan seluruh Bey di bawah Yakub Bey sebagai sultan. Hal ini membuat Osman mengatakan jika Yakub Bey tak seperti Wazir Alemsyah dan juga Valide Sultan, dan ini dibenarkan oleh Yakub Bey karena mereka semua juga bukan seorang sultan.